Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar, saya Ahmad Nur Hadi. Senang sekali bisa menjumpai kawan Hiwar pada program spesial kali ini, yaitu Seru, serial mahasiswa baru. Nah, Seru itu adalah program spesial yang dibuat oleh Hiwar Media yang diperuntukkan untuk teman-teman yang akan menuntut ilmu di Al-Azhar Kairo ini. Nah, pada seri keempat kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat unik nih teman-teman, sangat penting, yaitu kita akan membahas seputar talaki. Kenapa sih kita bahas talaki? Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru yang terkadang mereka belum tahu tentang apa itu talaki itu tersendiri. Apa sih manfaat talaki dan gimana sih cara talaki? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas talaki. Biar kita tahu teman-teman, apa sih talaki itu sendiri? Yang mana talaki merupakan salah satu tradisi menuntut ilmu di Al-Azhar ini. Nah, untuk materi kali ini kita akan mengundang narasumber yang sangat hebat, yaitu adalah Ustadz Fahmi Sidik Effendi LC Diplom. Nah, beliau adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang mana beliau ini sangat aktif di majelis-majelis keilmuan dan beliau ini sangat mendalami ya, sangat mendalami di talaki dan beliau juga sebagai inspirasi para mahasisir atau mahasiswa yang ada di sini untuk tetap semangat di dalam menuntut ilmu dan mengikuti kajian-kajian yang ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz Hadi. Sehat antum ya? Alhamdulillah. Anda juga mau nanya nih Ustadz. Oh, iya. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, sebelum kita mulai kayaknya kita sedikit membacakan profil antum Ustadz. Boleh. Nah, beliau adalah Ustadz Fahmi Sidik Effendi LC Diplom. Beliau berasal dari Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sumatera Barat, benar. Nah, beliau juga sekarang sedang menempuh S2 berarti Ustadz. Yeah. S2 di Universitas Al-Azhar, yang mana beliau jurusan Akidah Falsafah. Benar. Oke, Kuliatul Ulum Islamiyah Al-Azhar 2023 dari 2000 sampai sekarang. Sampai saat ini ya. Nah, oke, dan beliau juga mempunyai banyak sekali prestasi. Dan beliau juga sangat aktif di dalam mengajar, di forum mengajar maupun rumah binaan. Seperti salah satunya beliau aktif mengajar di Rumah Syariah dan Rumah Hiwar. Benar. Oke Ustadz, nah setelah tadi kita udah kenal beliau, dengan pengalaman beliau mengajar, pengalaman beliau mengikuti majelis-majelis, nih mungkin pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui apa sih talaki itu, gimana sih cara talaki yang benar gitu. Nah Ustadz, untuk kesempatan kali ini Ustadz, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja Ustadz ya. Boleh. Ustadz, gimana Ustadz? Menurut antum talaki itu apa sih Ustadz? Talaki itu sendiri, gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ustaz Hadi, sebelum kita masuk kepada apa itu talaki, pertanyaan antum sangat bagus. Karena sebelum kita masuk kepada suatu permasalahan, sebaiknya kita definisikan dahulu. Nah, kita definisikan apa itu talaki. Talaki secara bahasa itu mengandung 3 makna. Yang pertama itu maknanya adalah al-istiqbal, menerima. Al-istiqbal. Ya, istiqbal. Yang kedua maknanya at-talqin. Yang ketiga at-ta'lim. Secara bahasa seperti ini. Adapun nanti secara istilah, talaki mengkerucut maknanya menjadi taklim saja dalam belajar. Nah, tapi dalam taklim itu juga sebenarnya ada makna istiqbal dan talqin. Karena ketika kita belajar sama seorang guru, maka di sana kita menerima apa yang guru sampaikan dan terkadang guru juga mentalkinkan. Seperti keadaan seseorang nggak tahu apa-apa, kemudian guru mentalkinkan. Contohnya Zaidun ketika setelah datang fi'il, maka jadi fa'il dia gitu. Di awal-awal kita mungkin posisi kita talkin saja, kita menerima saja. Itu secara bahasa artinya bisa mengandung istiqbal, ta'allum atau ta'lim dan talqin. Namun secara istilah kita bisa artikan dengan ta'lim. Ta'lim itu pengajaran, sistem belajar gitu, atau belajar. Nah, itu berarti talaki itu sendiri. Berarti talaki itu sistem belajar berarti satu. Talaki itu ya metode belajar kita. Satu bentuk metode belajar dengan secara langsung dengan guru. Secara langsung dengan guru. Ya. Jadi seperti kayak majelis gitu gimana Ustaz? Majelis gitu ya, benar. Kita datang ke guru. Ataupun sekarang juga ada beberapa ulama yang mengatakan talaki online itu juga termasuk talaki. Oh, iya. Jadi bukan kelapasan doang, tapi benar-benar hakikatnya termasuk bagian dari talaki. Okay. Kan nanti orang bahas apakah talaki itu mesti hudur atau tidak. Ya memang ada sebagian ulama mengatakan mesti hadir, ada yang mengatakan boleh dengan online. Oke, menarik. Yang penting belajar gitu. Yang penting datang, terus belajar dari suatu
guru, Guru. atau guru yang nanti akan kita bahas insyaallah ilmunya apa saja, bagaimana, itu penting. Nah, oke. Tadi kan talaki secara umumnya, Ustaz. Nah, Sekarang talaki kan banyak, Ustaz. ya, Maksudnya di Indonesia ada, ya. di berbagai negara banyak. Nah, Ustaz, keistimewaan talaki di Azhar ini apa, Ustaz? Ya, tentu kita harus bangga dengan Al-Azhar Asy-Syarif ini, Insyaallah. dan kebanggaan kita mesti kita bagi kepada yang lain. Sehingga orang tahu kan, Iya. gimana sih talaki Azhar itu? Sependek pengetahuan saya, karena mungkin ada hal-hal yang nggak saya sampaikan atau belum saya sampaikan nanti. Dan tentunya masih banyak senior-senior yang bisa menyampaikan hal ini, tapi saya mewakili saja. Ya. Yang pertama, Al-Azhar Asy-Syarif itu adalah sebuah instansi keilmuan, ya, atau sebuah manhaj keilmuan yang sudah lahir dari 1000 tahun yang lalu. Sekitar 1000 tahun yang lalu. Dan tentunya metode talaki Al-Azhar ini tidak hanya sebatas percobaan. Ya, berbeda dengan yang masih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu kan metodenya mungkin masih berubah-ubah. Ya. Baik segi metode talakinya ataupun pembahasan kitab-kitab yang dibahas dalam talaki itu mungkin masih percobaan. Sedangkan Al-Azhar itu sudah mencetak buku untuk dicetak, untuk dikaji itu. Oke, berarti pengalamannya udah banyak. Pengalamannya sudah banyak. Untuk orang yang pengalamannya banyak, caranya sudah dilalui dengan banyak hal, akan lebih baik. Itu pilihan pertama. Yang ini juga kita bisa temukan di tempat-tempat lain, tetapi sudah hilang. Memang ada dulu sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua itu, tempat kajian-kajian yang umurnya ratusan tahun banyak. Tapi saya nggak mau sebutkan saja. Tapi mungkin karena efek politik dan efek yang lainnya, itu sudah tidak ada lagi tempat tersebut. Hilang. Alhamdulillahnya Azhar itu, Allah. ya Azhar itu masih ada. Bahkan ya, pernah dengar ini nggak? Salah satu tanda-tanda kiamat ya mungkin gitu. Iya. Azhar itu sudah hilang, gitu katanya. Karena Azhar sudah 1000 tahun kan ada Imam Malik mengatakan, maka nalillahi baq, sesuatu yang diniatkan karena Allah akan selalu ada. Azhar 1000 tahun itu sudah menjadi dalil kuat bahwasanya Azhar Allah jaga. Karena keberkahannya, itu keistimewaannya. Tentu itu dari segi pengalaman. Kemudian yang mengisi kajian dari Azhar itu sendiri tidak main-main. Kita dulu mengenal dengan Azhar metode Qudama, metode lama, metode turas. Untuk mendapatkan ijazah aliyah namanya, atau ijazah alimnya saya lupa antara itu, diuji oleh 2 orang syekh, 12 orang syekh, 12 orang syekh, kita satu. Ibaratnya kan kamera nih. Ya kan? Ini aja kita grogi nih, ya kan? Gimana kalau antum bayangin 12 orang lagi nguji kita sendiri, masing-masing syekh ini juga alim di semua ilmu, tapi ada takhasusnya. Ini di ushul fikih, di nahwu, di saraf, nguji kita. Kalau berapa persen gitu, 80% atau berapa saya lupa pastinya. Kalau lulus, lulus. Kalau enggak lulus. Ada berapa madah yang harus lulus gitu. Teman yang pastinya kalau semua madahnya lulus, maka dia pasti lulus. Itu tentu berat. Kalau ngujinya coba baca Ja'a Zaidun i'rabnya apa, itu kan mudah. Tapi nanti ditanya iskal-iskal yang berat, susah. Dan gitulah gimana dulu Azhar mendidik orang menjadi santri atau diberikan ijazah untuk ngajar oleh Azhar. Itu metodenya. Jadi selain metodenya bagus dan berpengalaman, dia juga melahirkan ulama-ulama yang berpengalaman nantinya. Dan tentunya metode talaki Azhar itu dulu kan dipusatkan di Masjid Al-Azhar. Dan kita tahu bahwasanya Azhar itu punya ratusan tiang gitu ya, banyak tiangnya. Dan masing-masing tiang itu ada namanya syekh. Bahkan dikenal dengan Syekhul Amud gitu. Syekhnya di setiap tiang itu ada. Bahkan dulu kan kisahnya gimana? Syekhul Islam Zakir Al-Ansari itu syekh dari para masyayikh tiang itu tuh. Berarti tadi Syekh Zakaria Al-Ansari itu berarti beliau ke semua syekh yang ada di tiang itu. Beliau menjadi guru dari semua syekh. Jadi diceritain Syekh Zakaria masuk, semua syekh-syekh tadi yang ngajar berhenti. Ya saking banyaknya. Jadi untuk tugas beliau untuk mendengarkan kajian Syekh Zakaria Al-Ansari. Ibarat kata sekarang lah ya, ada masyayikh yang baru ngajar, terus datang dengan Syekh Azhar. Semuanya untuk menghentikan darah Syekh, ingin istifadah dengan Syekh. Gitulah mungkin sekarang kan kita lihat juga di Azhar itu seperti itu. Ada Quran, di sini ngaji Quran, di sini ada ngaji fikih, di ruang yang lain aja ngaji hadis. Seperti itulah kira-kira dahulu. Dan ini tentu sangat jarang kita temukan. Dan kelebihan talaki Azhar ini semua ilmu syariat dikaji. Ya itu kelebihannya. Enggak hanya terbatas kepada Quran dan Sunnah secara lafaz, tapi juga melihat kulit-kulit atau mendalam Al-Quran dan Sunnahnya dari sisi usul fikihnya,
Dari nahwu sarafnya, balaghahnya itu dikaji dalam azhar syar'i. Berarti secara terperinci dan Terperinci, benar. benar. Semua tersedia berarti Ustaz di Tersedia di azhar, tapi bagi yang menginginkan. iya. Orang yang nggak ingin nggak akan menemukan, Oke oke oke. nggak akan menemukan. Bagus. Itu kuncinya tuh, Ya bagi yang menginginkan. bagi yang menginginkan. Oke, nah Ustaz, mungkin ini agak ke tadi, bagi yang menginginkan. Terkadang gini Ustaz, ada orang nggak tahu pentingnya talaki. Iya. Kan pernah ini, kan tadi kata bagi yang menginginkan. Kadang orang gini Ustaz, dia nggak tahu apa sih pentingnya talaki ini. Ya kenapa harus talaki? Iya, kenapa harus talaki? Talaki Iya. ini tadi apa? Setelah dia tahu, apa sih pentingnya? Nah, makanya Ustaz, sekarang apa sih Ustaz urgensi pentingnya talaki ini bagi para mahasiswa Ustaz? Dan ini mungkin pertanyaan selanjutnya, sekarang kan kita ada kuliah Ustaz, ada kuliah dan ada talaki. Iya. Sekarang berarti ini Ustaz, mana yang lebih penting? Oke, itu berat pertanyaan. Iya. Tadi Bisa kita jawab. ya apa pentingnya talaki bagi mahasiswa? Iya. Sekarang yang kedua, antara kuliah dan talaki, mana yang lebih penting Ustaz? Oh ini judul yang bisa jadi thumbnail kita. Kuliah atau talaki? Nah, Iya Ustaz. cuman sebelum itu kita melihat talaki ini sudah menjadi istilah lain dan dia berbeda dengan belajar di kuliah. Talaki itu berarti belajar yang bukan di kuliah, lebih tepatnya belajar di Masjid Azharnya. Biasanya gitu kita ketahui. Kemudian apa urgensinya talaki gitu? Benar kata para ulama, sesuatu yang kita lakukan kita harus tahu faedahnya. Apa tujuan dari faedah? Li'alla fi talabihi atau li'alla fi syuru'ihi abath. Biar ketika dia belajar atau mencari sesuatu itu, dia nggak sia-sia. Sekarang apa urgensi dari talaki? Kembali lagi dengan diri kita sendiri. Kita tuh mau jadi apa? Kita ke Azhar itu mau jadi apa? Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya orang yang alim. Tidak. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sudah menguasai semua ilmu. Tidak. Tapi saya ingin mengajak agar orang-orang yang belum atau yang mungkin pernah lalai seperti saya itu bisa memanfaatkan waktunya. Mumpung masih maba nih. Ya kan kita ini ngomong kan bukan berarti kita dari maba gitu ya. Cuman mungkin karena kita sudah beberapa tahun di sini, ada nih ternyata metode yang bagus. Bagaimana cara mensikapi dengan kuliah dan talaki ini. Itu akan kita share kepada kawan-kawan biar kawan-kawan tidak jatuh di lubang yang sama. Itu pentingnya. Ya nggak mesti juga kita harus ini kan harus rajin talaki dulu dari dulu. Cuman alhamdulillahnya kita bisa untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian urgensi talaki bagi para mahasiswa. Syekh Usamah Azhari pernah menyampaikan Al-Azhar itu 3. Jami'ah sama maktabah. Ini saya dengar sebelum saya ke Mesir. Karena saya fans sekali sama Syekh Usamah Azhari. Sosok beliau itu menggabungkan 3 hal. Jami' artinya orang yang ngaji sama masyayikh di luar perkuliahan. Tentunya masyayikh Azhar ya. Masyayikh yang keilmuannya jelas, sanad ilmunya jelas. Kemudian dia juga pergi kuliah untuk mengejar atau menyesuaikan zaman. Kita nggak bisa hidup dengan metode yang sama di setiap zaman. Karena setiap zaman ada metodenya. Tetapi kita tidak meninggalkan metode yang sudah terpakai ribuan tahun, yaitu talaki, dan menggantikan dengan kuliah, enggak. Maka Syekh Usamah mengatakan Al-Azharu jami' wa jami'atan. Azhar itu jami' dan jami'ah. Dan ditambah lagi satu lagi dengan maktabah. Maksudnya bagaimana? Apakah kita ke maktabah beli kitab? Enggak. Maksud maktabah itu ketika kita membaca kitab, literasi kita luas, sehingga Azhar yang kita ambil dari masyayikh, kemudian yang kita kaji dengan doktor kita di kuliah, terus kita baca dengan diri kita sendiri, itulah Azhari yang sejati. Sosok Azhari yang ideal itu seperti itu. Tentu kita berharap untuk itu kan. Semoga kita yang mendengar ataupun saya pribadi bisa mengamalkan nasihat-nasihat dari Syekh Usamah Azhari. Itu dia. Terus kemudian pertanyaannya Selanjutnya. Ini yang agak bahaya. Yang sering dibenturkan oleh orang yang aktivis talaki sama aktivis kuliah. Antum jangan kuliah, nggak ada faedahnya. Ada terus nggak jelasin semuanya bla 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 katanya kan. Itu kan dakwaan dia. Ya kan kita punya kaidah al-hukmu far'un an tasawwurihi. Ya kan. Tasawwur syai' far'un an al-hukmu an syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu an syai' far'un an tasawwurihi. Kita menghukumi sesuatu itu tergantung yang diisi kepala kita. Dan kebanyakan kita ketika menghukumi itu cacat. Kenapa cacat? Karena kita tidak mengenal apa yang kita hukumi. Ada yang mengatakan di kuliah Azhar langsung ke tahzib. Harusnya mantik itu dari sulam dulu. Di Azhar nahunya langsung alfiyah. Harusnya kan ajrumiyah dulu. Mungkin sebelumnya saya ini Boleh. sedikit mengingatkan kan ini buat maba-maba tadi. Jadi talaki dan
Apa tadi? Kuliah. Kuliah berarti talaki ini adalah yang di luar kuliah, Ustaz? Di luar kuliah. Kalau di istilah khususnya gitu, Ya. udah istilah lebih spesifik. Karena kalau kita istilah secara bahasa tadi kan, Iya. kuliah dan talaki itu sama. Iya, sama aja, sama-sama belajar. Ta'lim ya, Iya. benar. Cuman yang ada sekarang ini adalah Khususannya talaki itu di luar kuliah. ya talaki adalah kayak majelis-majelis keikan di luar kuliah. Baru kuliah. Sedangkan kuliah ya kuliah itu Jadi ada tempatnya gitu sendiri. Iya. Makanya saya bahasakan tadi talaki itu lebih ke masyayikh-masyayikh yang di Masjid Azharnya. Ya, Kalau yang belajar atau kuliah deh ke kuliah gitu. kuliah. Oke. Jadi walaupun dosennya kita belajar dosen di kuliah, Iya. nanti istilahnya akan berubah ketika kita di masjid itu juga. Iya. Seperti saya punya Dr. Abdullah Azab. Iya. Ya, dekan Fakultas Urin dahulu. Iya. Saya belajar sanawiyah di S2. Itu saya kuliah namanya. Iya. Ketika belum ngajar di Azhar hari Sabtu, saya talaki. Talaki. Ya walaupun sama-sama belajar, tapi istilahnya beda. Iya. Biar membedakan kalau talaki ini untuk yang di luar kuliah, yang kuliah ya kuliah. Kuliah gitu. Berarti kita sepakat nih teman-teman ya. Itu untuk majelis ilmu yang di luar universitas, sedangkan universitas ada belajar di kampus itu sendiri. Nah, berarti baru kita masuk ke pertanyaan nih, Ustaz. Benar. Pentingan mana, Ustaz? Ya. Yang tadi Ustaz bilang kan ada orang yang istilahnya apa ya, fanatik mungkin Ustaz ya? Iya, fanatik kuliah, ada orang fanatik talaki. Berarti sensitif sekali nih, Ustaz. Iya. Coba kita lihat tarik ulur kita sebagai seseorang. Kan inti dari talaki sama kuliah sama-sama taklim. Kita nggak boleh tuh fanatik dengan metode. Tapi kita boleh fanatik dengan belajarnya. Itu harus. Iya. Ya, karena nggak mungkin semua hal itu bisa didapatkan dalam satu waktu. Dan nggak mungkin juga semua hal itu bisa kita dapatkan dalam satu tempat. Talaki punya kelebihan, kuliah juga punya kelebihan. Kedua-duanya nggak punya kekurangan. Nah, itu dia titik temunya. Kita lihat talaki kalau dibenturkan dengan kuliah itu salah. Kuliah dibenturkan dengan talaki itu juga salah. Harusnya bagaimana? Harusnya kedua-duanya. Terus bagaimana kalau bentrokan? Ya tujuan kita ke sini secara bahasa diplomatik ya. Secara utusan negara kan kita diutus untuk belajar ke kuliah. Yang mana kuliah ini instansi resmi yang bisa mengeluarkan visa. Maka kita harus pergi kuliah. Ya, tapi kan kuliah nggak 24 jam, nggak 7 hari dalam seminggu kan. Ada waktu-waktu kosong. Di waktu-waktu kosong itu kita kejar ketertinggalan kita. Sebagaimana tadi saya bilang kan, bahwasanya orang yang membenturkan kuliah dengan talaki itu mengatakan buku-buku di kuliah tidak sesuai dengan standarnya mahasiswa. Bagi siapa? Sebenarnya kalau kita SMA di Azhar, saya tahu SMA di Azhar ini karena saya pernah ngajar anak-anak SMA Azhar juga. Ya. Mereka ilmu nahunya itu sebelum Alfiyah itu sudah ngaji. Misalnya mantiknya. Kebetulan suatu itu saya ngajar mantik, mereka sudah ngajar atau belajar sulam malawi. Yang mana ini cocok untuk menghalah mubtadi. Pas kuliah masuk ke tahzib taftazani. Sangat pas. Berarti nggak ada ini dong, tadarusnya juga dapat. Sesuai berarti. Sesuai. Cuman karena mungkin seseorang itu nggak tahu gimana SMA-nya Azhar membenturkan kuliah itu. Cuman itu tentu 1-2 orang saja. Dan bukan suara kelompok. Dan mahasiswa Indonesia saya yakin dan saya sudah temukan orang-orangnya sudah pandai atau memang sudah dari dahulu pandai membedakan antara talaki dan kuliah. Saya punya senior. Pernah saya tanya ini juga, Bang, gimana ketika saya pengen talaki, saya suka talakinya nih. Di kuliah saya juga suka. Apa yang harus saya kejar? Tentu, apalagi sekarang udah ada absen ya. Iya. Udah absen ya. Jadi ya saya sarankan kuliah. Dan talaki dengarkan rekamannya. Rekamannya. Yang penting kan ngaji. Penting itu ya belajarnya. Kalau nggak bisa belajar sekarang di waktu ini, maka pilih datangi kuliah. Kemudian nanti yang rekaman talaki disimak. Oke. Berarti tips bagi orang yang tadi kita sepakat dulu Ustaz, bahwasanya talaki dan kuliah sama-sama penting. Sama-sama penting. Karena dalam menuntut ilmu dua-duanya menuntut ilmu Ustaz. Ya, untuk ilmu. Iya. Nah, berarti bagi orang yang terjebak di antara kayak tadi antum bilang, ada talaki dan ada kuliah di waktu yang sama. Benar. Yang mana sekarang kita tahu kuliah ini udah ada absen. Udah ada absen ya. Jadi gimana solusinya? Berarti dengan mengatur waktu Ustaz. Dan saya mengatur waktu tadi dengan apa Ustaz? Membagi waktunya dengan pilih rekaman kan sekarang sama udah canggih ya. Iya. Ya bisa kalau pilih kuliah, kalau waktunya mesti kuliah harus kuliah, kemudian dengarkan rekaman. Bagi yang talaki tadi. Kita datang kuliah terus kemudian talaki kita tertinggalnya cuma beberapa saat saja, kita dengar rekaman. Ujung-ujungnya kalau kita memang tujuannya ingin belajar,
maka kita nggak akan membenturkan dua hal ini. Iya. Berarti kita harus benar-benar pintar-pintar ya, Kak, ya? Harus pintar-pintar, ya Syekh Fauzi lah, sosok yang kita lihat, orang yang menjaga dua hal, kuliah dan juga talaki. Cuman ya tentu apa namanya, kata-kata yang mengubah hidup kita harusnya realita kita jangan idealis kita jangan benturkan dengan realita orang lain. Itu pesannya. Saya menyampaikan seperti ini karena memang tujuannya untuk khayal umum. Artinya kita harus menguasai talaki dan juga kuliah. Karena realita atau idealisme harus gitu. Tapi ada juga orang yang bisa dikatakan dia fokusnya ke sini mengaji talaki. Jangan marahi dia untuk nyuruh kuliah. Karena kita kuliah. Gitu. Tapi tergantung, kan ada orang tuh memang mungkin visanya bukan visa pelajar. Mungkin visanya visa yang lain lah. Misalnya berkaitan dengan yang ada Indonesia kerjasama dengan Darul Ifta. Karena mengaji sendiri dia. Ya berarti fokus ngaji, nggak apa-apa. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ya, idealis kita itu harus talaki. Jangan benturkan sama orang yang kuliah. Orang yang beridealis harus kuliah terus, jangan benturkan sama yang talaki. Harusnya gimana? Idealis kita belajar, caranya banyak. Talaki dan kuliah. Dan keduanya disediakan oleh Azhar. Tidak dilarang oleh Azhar untuk mengikuti yang lain. Dan harus mengikuti yang lain, kan? Harus dulunya harus diikuti. Azhar membuka. Jangan pandai-pandai kita menjaga jadwal. Oke, berarti kita tadi harus menghargai berarti, Ustaz. Menghargai Idealis orang dan tujuan orang apa sih. Iya. Nah, Ustaz, karena ini acara buat mahasiswa baru yang ingin di sini, Ustaz. Ini kadang mahasiswa datang ke sini, ke Mesir khususnya, kaki kan banyak. Benar. Jenis-jenisnya banyak, jenis-jenis ilmu yang dipelajari juga banyak. Nah, kadang bingung, Ustaz, sebagai mahasiswa baru, ilmu apa dulu sih, Ustaz? Mana sih yang lebih urgent dulu? Mereka datang tiba-tiba langsung mempelajari kita tafsir misalnya, tafsir Qurtubi misalnya. Yang sudah muntahi itu. Pas duduk ternyata nggak paham sama sekali, saya. Nah, makanya tips dari antum, Ustaz, atau menurut antum apa sih yang lebih penting dulu, Ustaz? Berarti ini kan secara urutan ya, Ustaz. Urutan, ya benar. Ya, untuk mahasiswa baru apa dulu, Ustaz? Menurut antum bagaimana, Ustaz? Buat kawan-kawan yang baru datang, ya, kita sampaikan pesan bahwasanya ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu maqasid, ada ilmu alat. Dan secara akal kita tidak mungkin sampai kepada tujuan kecuali harus melewati jalan yang harus kita lewati. Dalam ilmu tujuan kita memang Al-Quran, Sunnah. Tapi jalannya ke sana ada ilmu alat. Ilmu alat yang sangat-sangat penting itu ada 4. Kita ringkas dengan 4. Semua orang harus menguasainya. Dan saran saya kepada kawan-kawan yang masih baru nyampe untuk menguasai 4 ini. Selain menguasai muqarrar di kuliah ya, karena untuk ujian nanti untuk belajar di kuliah, harus menguasai 4 hal ini untuk keberlangsungan hidup dia sebagai mahasiswa, sebagai thalibul ilmi. Apa aja? Yang pertama nahwu. Ya, kenapa harus nahwu? Kenapa nggak mantik? Walaupun sebagian ulama mendahulukan mantik. Ya, karena kita bukan orang Arab. Orang yang ajam nggak ngerti bahasa Arab, gimana kita ngaji mantik berbahasa Arab? Ya nanti nggak bisa bedain antara Zaidun alim sama Zaidun al-alim. Itu beda padahal. Dalam nahwunya beda, dalam mantiknya pun beda. Nanti kembali kepada ilmu nahwu. Kemudian setelah nahwu kita ngaji yang namanya mantik, kemudian saraf, kemudian balaghah. 4 ilmu ini harus dikuasai. Minimal nih kalau saran saya nahwunya sampai alfiyah. Karena ada beberapa, atau minimal kali lah qatrun nada dengan syarahnya. Bisa syarah Ibnu Hisham atau syarah Fakihi. Ya, itu sama Hasyiah Yasin itu 2 kitab yang sangat bagus. Minimal itu kita menguasainya. Gimana caranya? Ya cari rekaman-rekaman banyak. Senior-senior kita banyak yang alim-alim. Dan kita juga punya kemampuan dari pondok harusnya. Ya kan, harusnya kan kita punya kemampuan dari pondok untuk membaca. Yang nggak tahu baru tanya ke senior, yang nggak tahu baru tanya ke masyayikh. Kemudian yang kedua, mantik. Minimal apa? Minimal kalau bagi saya minimal kali itu tahzib. Matan. Secara matan, karena nanti kalau kita masuk kepada syarah dan lain halnya butuh kepada ilmu-ilmu lain seperti ilmu makulat, ilmu umur ammah dan lain halnya, sehingga cukup dengan matan atau cukup seperti Saguji dan Sulam, 2 hal ini. Minimal kali itu. Kemudian kalau balaghah mungkin kita bisa mencukupkannya dengan al-balaghah wadihah dan selevel itu yang mengenalkan 3 funun balaghah. Saraf ya minimal kayak tasrif fizi. Itu 3 hal ini minimal kali dikaji. Afdalnya apa? Dalam satu tahun itu kawan-kawan sampai samsiah di mantik. Nahwunya selesai mungkin alfiyah dengan syuruh-syuruhnya.
Mungkin dengan awdah masalik ya, Ya. karena masalahnya lebih banyak gitu. Terus kemudian sarafnya mungkin kitab-kitab yang luas gitu. Kemudian balaghah mungkin sampai talkhis miftah dan lain sebagainya. Dan ini mungkin bisa dijawab sama yang ahlinya. Ya, ahlinya. Saya mengisyaratkan saja, enggak menjazamkan. Nanti insyaallah akan ada di Rumah Hiwar ini bincang-bincang yang kitab gitu ya. Iya. Tunggu ya. Mungkin lebih menarik. Insyaallah. Berarti dari prioritas tadi Ustaz. Ya benar. Kan tadi antum membagi berarti ulama-ulama membagi menjadi 2 Ustaz ya? Ya. Betul, ilmu maqasid Sama ilmu alat. ilmu alat. Nah. Ilmu maqasid itu anggap aja kayak tujuannya gitu Ustaz. Tujuan kita ya. Tujuan kita. Tapi kita sebelum ke situ kita harus namanya tujuan berarti harus ada ini. Jalannya. Ada jalannya. Nah. Mau nyampe tujuan kalau nggak nyampe jalan. Benar. Berarti untuk maba atau mahasiswa yang akan ke sini berarti diutamakan untuk mempelajari ilmu alat itu. Ilmu alat harus. Yang mana akan menjadi jalan kepada maqasid. Maqasid. Yang mana ilmu alat tadi dibagi jadi 4 ya Ustaz ya? Ilmu alat itu sebenarnya banyak, kan 12 ilmu. Kemudian yang paling wajib Iya, apalagi khususnya buat tadi. tadi 4 itu harus dikuasai. Tadi pertama berarti nahu, Ya. kemudian Mantik, sorof dan balaghah. Balaghah dengan 3 fununnya ya. Iya. Bayan dan fan bayan, fan badi' sama fan ma'an. Nih. Oke. Badi' biasa diakhirkan. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa baru jadi tahu gitu Ustaz. Oh, jadi pertama kali datang jangan tafsir dulu berarti Ustaz ya. Tapi berarti balik lagi kepada ini Ustaz, diri sendiri. Iya benar, kalau individunya sudah seorang yang lahir dari Iya. ulama yang bagus, Iya. ya rapopo. Soalnya kan kita menghukumi kepada aghlabiyah. Iya, secara umum banyak. Keumuman banyak orang. Itu kan nadir gitu. Wan nadir la hukma alaih kata para ulama. Iya. Nadir enggak ada hukumnya, tahu. Iya, oke. Berarti kita pertama mengetahui diri kita sendiri sampai mana sih kita gitu ya Ustaz. Iya benar. Seandainya kita sudah mampu gitu ya ahlan berarti. Ya maka bagus untuk memotong waktu kan. Tapi seandainya kita belum mampu ke situ berarti alangkah baiknya kita ke ilmu alat terlebih dahulu Ustaz. Benar, ilmu alat terlebih dahulu. Oke Ustaz, itu tadi seputar ilmu. Sekarang bagaimana Ustaz seputar pemilihan guru? Kan tadi kita ke ilmu Ustaz. Sekarang gimana kita milih guru dan majelis? Kriteria apa Ustaz? Kan banyak Ustaz. Banyak. Ya di sini ngaji nahu, di sini ngaji nahu juga. Misalkan anggap aja ada 3 majelis, 3 guru. Iya. Kriteria yang mana Ustaz yang bisa kita pilih Ustaz? Yang pertama ada kriteria yang secara umum harus kita lihat. Nanti baru kriteria khusus yang ke diri masing-masing. Iya. Kriteria umumnya seorang guru itu mesti azhari. Azhari. Apa itu azhari? Ya sebagaimana kita ketahui dari kalamnya Syekh Ali Jum'ah. Asy'ari itu azhari itu adalah orang yang akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah maupun Maturidi. Kemudian dia punya punya mazhab. Bukan bikin mazhab ya. Ngikut pada suatu mazhab gitu ya. Iya. Itu suatu mazhab, Imam Nu'man bin Bashir, Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Malik, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian mazhab Ahmad bin Hanbal. Salah satu 4 ini. Dan mereka juga dzu akhlaqin karimah, punya akhlak yang mulia. Atau kita ringkas dengan seorang sufi. Seorang sufi. Kita lihat guru-guru kita seperti Maulana Syekh Ali Jum'ah, beliau faqih, Asy'ari, sufi. Syekh Ahmad Thayyib, beliau Asy'ari, Maliki kalau tidak salah. Kemudian beliau itu juga khalwati dalam tariqah. Syekh Abdul Aziz Syihawi, jelas beliau Asy'ari. Dan jelas juga beliau Syafi'i. Kemudian beliau punya tariqah, maksudnya punya jalur atau guru-guru yang ngajarin beliau tentang fikih batin. Iya, sufi ya. Sebagaimana dituliskan oleh Ustaz Maulana Agung Saputro, guru saya, di kitab beliau ada madkhal itu. Ya. Allah itu kan menurunkan 3 hal atau 3 ahkam kepada baginda Nabi. Ada ahkamul i'tiqad, nanti dikaji di ilmu akidah. Ahkam zahir yaitu fikih, kemudian ahkamul batin yaitu hati. Ketiga ini harus ada di seorang guru itu. Dia menguasai i'tiqad yang bagus, i'tiqad yang benar, kemudian fikihnya bagus, ibadahnya bagus, kemudian juga hatinya bagus. Kalau enggak, bahaya. Kalau kita dapatkan guru yang hatinya kotor, itu malah kita enggak belajar. Malah belajar bagaimana cara mengunjing orang. Iya. Belajar bagaimana orang ini kalau bisa jatuh terus. Dan alhamdulillahnya di Azhar enggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Memang enggak ada, karena memang ulama Azhar itu enggak seperti itu. Gitu. Berarti kita harus melihat dari 3 poin berarti 3 poin itu. Dari apa tadi? Akidahnya. Kemudian dia berfikih dan akhlaknya. Akhlaknya, Masya Allah. Ya, kemudian itu kan umum itu. Semua guru harus punya. Kemudian kembali kepada individu kita. Kalau tidak salah di kitab Ta'lim Muta'alim kita punya kesempatan untuk ikhtiar guru. Itu dengan adab juga.
ketika kita ngaji dengan 3 orang guru, ada 1 guru yang cocok sama kita. Iya. Bukan berarti 2 lagi nggak bagus, Iya. cuman nggak cocok saja. Iya. Kan metode orang berbeda-beda. Iya. Seperti ada orang, misalnya antum suka metode guru tuh ya pakai tablet, Iya. ada proyektornya jelas. Ada yang suka ngaji duduk sambil bikin majelis, sambil ngopi, baca kitab, dibahas satu-satu. Iya. Ada yang fakul ibarah tuh kayak ibaratnya dikaji lebih dalam. Ada yang masailnya dikejar. Iya. Itu beda-beda, Gu. Iya. Tapi sama-sama alim. Kayak tergantung kitanya lagi. Berarti di luar yang tadi sifat itu, Iya. kriteria, berarti kita mengenali cocoknya kita gimana. Cocoknya kita mana. Kalau kita cocoknya ke beliau, ya Ya udah, ya beliau. Bukan berarti selain beliau yang lain tuh nggak bagus. Iya. Ini harus kita ingat. Kan kadang ada orang yang terlalu fanatik dengan satu guru, mengatakan yang lain salah. Nah, itu cacat berpikir. Maka kita harus belajar mantik dulu. Sama antum berarti Enggak sama saya, enggak mesti sama saya. Saya sering menyampaikan kepada orang-orang yang belajar sama saya. Iya. Kalian harus belajar mantik. Oke. Sama saya salah satu caranya. Iya. Tapi harus belajar mantik. Iya. Kayak gitu. Harus belajar nahu sama Ustaz Gibran misalnya. Tapi apakah sama Ustaz Gibran belajar nahu? Enggak. Apakah sama Ustaz Hadi harus belajar balaghah? Enggak. Tapi belajar balaghah itu mesti. Tapi salah satu caranya dengan Ustaz Hadi. Iya. Ada yang cocok sama Ustaz Hadi boleh. Ustaz Gibran boleh. Nama itu siapa Ustaz? Biar kita sebutin di ini. Ini nanti potong ya. Oke. Kan tadi setelah kita mengetahui bagaimana cara kita memilih guru dan majelis, Ustaz. Sekarang, Ustaz, hambatan yang biasa dirasakan para mahasiswa, Ustaz, dalam mengikuti talaki. Kalau ya benar. Gimana? Kan ini kan buat mahasiswa baru. Mereka jadi nggak tahu mungkin beberapa mereka apa sih hambatannya. Nah sekarang menurut antum, Ustaz, hambatan yang dirasakan mahasiswa, Ustaz. Hambatan ini nggak hanya untuk mahasiswa baru menurut saya. Iya. Karena mahasiswa baru itu hambatannya masih sedikit. Iya. Iya, kenapa? Karena mereka masih fokus di sini itu belajar ngaji. Iya. Cuman hambatan yang saya temui gitu ya. Iya. Karena kita sudah lama di sini juga, hambatan-hambatan yang mungkin mereka temui juga yang pertama, ketika berbenturan kegiatan mereka dengan yang harus mereka lakukan. Contoh, kan kita sebagai manusia yang berperi kemanusiaan dari tempat gitu ya. Iya. Kita ada ibarat bahasa Minang itu di mana bumi dipijak, di sana langit hijau sejuk. Ya kita walaupun orang Indonesia tetap ngurus iqamah. Nah, Iya. itu kan salah satu hambatan kita tuh. Iya. Ngurus iqamah itu nggak satu hari selesai. Ya, alhamdulillahnya sekarang ada apa namanya? Ada bantuan untuk membantu itu. Iya. Cuman kalau dulu ya kita harus antrian. Enggak, sekarang juga kan ganti dolar kan juga susah. Belum ditolak di bank itu kan juga hambatan bagi kita. Jangan sampai hambatan ini membuat semangat kita runtuh. Harusnya kan jadwal kita belajar nih. Iya. Setelah ini udah siap-siap, tiba-tiba panggilan foto. Iya. Dan panggilan foto ini harus kita lakuin. Nggak apa-apa. Kita harus mengalah dengan administrasi, karena administrasi itu wajib. Daripada membahayakan diri kita dan merepotkan orang lain. Iya. Merepotkan orang lain ya, kawan-kawan yang harusnya belajar, malah bantu kita ngurusin kita keluar dari tempat-tempat yang harusnya kita nggak masuk gitu ya. Iya. Itu dia. Itu salah satu hambatannya. Mungkin hambatannya ketika kita sudah menyusun jadwal, Iya. tapi terkendala dengan urusan administrasi. Nah, tapi administrasi ini kita carikan hikmahnya. Karena kata Syekh Husam, innallaha la yakhluqu syai'an abasa. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan abas. Kalau administrasinya lama, mungkin sebenarnya Allah ingin mendidik kita. Selain kamu otaknya bagus, pintar, hati kamu harus sabar. Di mana kita temukan itu sabar itu? Ya di administrasi. Ya kalau secara teori doang kan sering kita dapat itu. Soal prakteknya langsung Allah berikan. Ini prakteknya nih. Kamu ngurus ini prakteknya sabar. Kamu ngurus ini prakteknya adem, santai gitu, tenang. Itu hambatan-hambatannya. Kemudian juga hambatan yang lain mungkin kita dirantau ya. Dirantau dan kita bisa jadi ada di sini punya uang banyak, ada uang sedikit. Dan dirantau itu nggak ada yang mengawasi kita. Itu hambatan juga. Ketika uang kita tidak ada, kita mesti bekerja. Dan ini nggak apa-apa. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW juga ada para sahabat itu yang dalam artian membagi waktunya dengan kerja dan juga belajar. Ini bukan hambatan sebenarnya. Cuman dia bijak mengatur waktunya. Kalau saya bahasanya gitu. Bijak mengatur waktunya. Ada waktu harusnya dia belajar, ada waktunya harus dia kerja. Dan itu tidak masalah. Dan ini malahan bagus. Ketimbang orang yang sudah ada uangnya, tapi nggak belajar. Mending pulang. Mending pulang maksudnya mending tobat, kemudian belajar lagi. Bukan pulang beneran. Iya. Ya, Oke. Berarti hambatan yang terkadang kepada mahasiswa ini berarti dari segi administrasi ya, Ustaz ya? Iya, itu salah satunya. Yang mungkin tadi dari segi keuangan atau yang lainnya. Tapi pasti yang tadi antum bilang ini bagus juga, Ustaz.
semuanya pasti ada hikmahnya. Iya, pasti ada. Iya, kadang mungkin Allah ketika waktu itu lagi nggak mendidik kita dari segi Teori. teori, Ya. tapi segi pengalaman. Ya, prakteknya langsung Iya iya, Masya Allah. Ini bagus sekali ya Kak. Oh ya, Sat, mungkin ini jadi soal penutup ya, Boleh, boleh. jadi cukup sekali ya, Sat, ya. Ya, nggak apa-apa. Sat, apa pesan dan nasihat dari Ustadz agar kami semangat, Sat, mengikuti talaki? Sama. Ini pesan yang datang bukan dari saya, tapi dari guru-guru saya simpulkan. Ya. Ini pesan untuk diri saya juga dan untuk kita semua, semangat mengikuti talaki. Satu saja. Apa nasihat saya biar kita semangat mengikuti talaki. Kita tuh bodoh. Iya. Dah. Kalau kita meyakini kita tuh bodoh, kita nggak akan mungkin berhenti belajar. Mungkin berhenti sejenak. Tapi ketika sadar lagi, saya ini bodoh nih. Ngapain saya main-main? Belajar. Lagi santai nih. Teringat, oh saya bodoh ya? Belajar. Itu. Ya, orang yang sadar dengan dirinya bodoh, maka harusnya efek yang benar dari kesadaran itu adalah dia belajar. Ada juga orang yang merasa bodoh, tapi nggak belajar. Ini salah. Ini setan ini. Iya. Ini setan ini. Ini setan. Ada setan itu punya cara yang bagus. Kamu tuh bodoh udah nggak belajar. Iya. Terus kemudian dia nggak belajar. Itu dari setan. Bisa membuat berputus asa. Iya, itu setan itu. Iya. Itu jauhi. Tapi yang benar itu ketika kita sadar kita bodoh, harus yang benarnya cuma satu aja caranya, belajar. Jadi ketika kita lagi down banget, saya udah down, udah mager, bodoh, rugi dong gitu ya. Iya. Rugi dong, apalagi kalau orang yang sudah nggak ada punya uang, keluarga nggak siapa-siapa, terus bodoh kan nggak enak. Ya, kalau kita sadar kita tuh bukan orang yang pintar, dan kita sadar kita nggak bodoh, di keadaan apapun kita akan teringat kita harus belajar. Dan salah satu belajar yang kita sudah kaji tadi yaitu talaki. Talaki. Kemudian talaki itu juga selain membuat kita belajar terus, kita bisa memahami atau bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan baginda Nabi. Kok bisa seperti itu? Seperti kita sebutkan, antum bertemu saya. Sebelumnya kita nggak pernah bertemu. Saya bertemu dengan Syekh bertemu dengan guru beliau. Bertemu dengan guru beliau sampai ke Imam Suyuti. Nanti Imam Suyuti bertemu dengan guru beliau sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Nafi'. Ya, Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik. Imam Malik bertemu dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' bertemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar bertemu dengan siapa? Baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya kita sekarang ketika belajar itu, kita sedang melihat bagaimana majlisnya Rasulullah. Bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Walaupun secara tidak langsung, tapi secara bersama. Itulah kelebihan dari Azhar. Mungkin kalaupun kita lagi nggak paham, ya saya pengen dong hadir di majlis yang mana orang itu pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu Nabi. Kan guru-guru kita punya sanadnya semua tuh. Ya udah kita hadir untuk merubah mood kita. Makanya kan kita sering mendengar satu-satu orang saya lagi bad mood, kemudian datang ke Azhar dan mendengarkan kajian, bad mood saya hilang. Nah, setelah bad mood hilang nih, baru tujuan kita belajar apa? Apakah buat menghilangnya bad mood doang? Atau belajar? Dan sebenarnya seorang talibul ilmi itu nggak boleh bad mood. Atau bahasanya al-malul, gitu, atau apa bahasa Arabnya ya. Yang banyak bad moodan itu nggak baik. Itu saja pesan saya. Dan pesan dan nasihat terakhir itu dia. Biar nggak bad mood, jangan bad moodan. Kalau main boleh, tapi jangan 24 jam main. Belajar boleh, 24 jam jangan belajar. Kenapa jangan 24 jam? Karena ada hak-hak yang harus kita perhatikan. Hak badan kita, jisim kita, hak ruh kita dengan ibadah, dan hak akal kita dengan belajar. Ketiga-tiganya jika kita bandingkan kita bijak, hilang salah satu kita tidak bijak. Mungkin itu penutupnya dari saya. Dan saya minta doa juga kepada kawan-kawan penonton semua, biar urusan kita semua karena khususnya saya, agar tesis kita, saya sempat ditemukan judulnya, khutbah yang selesai dan judulnya diterima. Amin. Gitu. Ya, Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz, atas penjelasan yang sangat informatif ini, Ustaz. Jadi saya sendiri sebagai host jadi mengetahui bahwa ternyata sepenting itu talaki. Ternyata talaki itu bukan sekedar bukan sekedar majelis saja, tapi menjadi wasilah mungkin, Ustaz, ya. Iya, wasilah gitu. Menjadi wasilah kayak tadi kepada antum tuh bilang bahwasanya dengan talaki itu kita bisa secara tidak langsung bisa bertemu Rasul karena dengan sangat keilmuan tadi, Ustaz. Dan dari talaki ini kita bisa mendapatkan banyak sekali keberkahan, Ustaz, ya. Iya. Tentu selain berkah, tujuan kita dari keberkahan itu ilmunya. Ya, paling tidak berkah. Tapi tujuan kita harus ilmu. Jangan sampai salah paham gitu ya. Karena orang memahami talaki itu ya nyari berkah. Enggak. Talaki itu nyari ilmu gitu.
ilmu. Karena keberkahan itu sebenarnya terletak pada ilmu yang kita dapatkan, terus nanti kita ajarkan itu yang berkah namanya. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, itu saja. Semoga antum dimudahkan juga Ustaz di dalam penuntut ilmu antum, terus juga semoga antum dilancarkan segala urusannya. Amin. Berarti judul udah ketemu apa belum Ustaz? Judulnya sudah, cuman ya belum selesai ininya. Ya. Belum selesai khutbahnya, doakan selesai. Amin amin amin. Semoga Tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada antum Ustaz Hadi sebagai host kita. Saya lebih senang sebagai host ya, karena saya lebih bawaannya santai gitu ya. Boleh juga santai alhamdulillah. Terus kemudian Ustaz Hadi kita ucapkan terima kasih kepada Rumah Hiwar. Semoga media Hiwar Media ini selalu menebarkan kebaikan untuk semua dengan tujuan khidmah kepada umatnya baginda Nabi. Orang yang niatnya bagus tentu akan dijawab Allah SWT. Dan saya mendoakan dan melihat niatnya bagus di sini, dan semoga Allah jaga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan kepada kawan-kawan tim media, karena kalau bukan karena kalian nggak tersebar video ini, ya kan? Jazakumullahu khairal jazak. Dan video-video yang lain-lainnya. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua ya diberikan keberkahan. Amin. Dan untuk kawan Hiwar, terima kasih banyak telah menyimak episode seru yaitu serial Mahasiswa Baru. Nah, semoga dengan apa yang kita bahas tadi bisa bisa sebagai calon mahasiswa kita bisa mengambil banyak pelajaran dan menjadi semangat kita ya Ustaz ya. Benar. Menjadi semangat kita di dalam menuntut ilmu biar kita tahu, oh iya, talaki ini gunanya ini. Oh, jadi saya harus selalu menuntut ilmu. Jadi nggak bosan-bosan kita semangat ya Ustaz. Sebagai tadi kata antum nggak boleh apa Ustaz terakhir Nggak boleh. bad mutan. Iya, biar mungkin satu lagi ada yang penting kita lupa tadi. Karena ada mahasiswa baru yang mungkin belum cocok dengan bahasa masyarakat. Oh iya. Itu penting kita bahas. Nah, mungkin salah satu caranya kalian datangi senior-senior kalian, minta belajar sama mereka untuk pendekatan takrib dalam memahami ilmu-ilmu agama. Bukan berarti mengerti masyayikh ya. Cuman kan kita belajar sama guru senior-senior kita agar nanti di masyayikh kita duduknya lebih nyaman, lebih paham. Dan banyak tempat-tempat untuk belajar tersebut. Itu bisa kalian tanyakan kepada senior-senior. Ada juga yang tersebar di YouTube, ada juga yang seperti Rumah Hiwar dan seperti Rumah Syariah dan tempat-tempat lainnya. Itu bisa membantu kita untuk menguasai kuliah dan juga memahami talaki lebih baik. Karena bi'ah itu salah satu syarat yang penting dalam talaki yang sukses dan kuliah yang sukses. Itu menutup kita. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti podcast Hiwar Media, karena di episode berikutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dan jauh lebih bermanfaat. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ahmad Nur Hadi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.